Udah ya? Oke. Selamat malam, selamat datang di Kios Ojo Kios. Kita acara malam ini acara apa sih sebenarnya? Kok rame banget? Bukber itu tadi bener? Bukber. Kira gue nungguin ngambil daging korban sapi kemarin. Lewat padahal 7 hari. Selamat ya buat Gergeng, tepuk tangan dulu buat Christine yang kedua ya. Ini kayak Rude Awakening nggak nih, kayak banyak orang nih kayak gini nih. Padahal cuma nonton orang ngobrol-ngobrol doang. Rude Awakening lumayan kayak gini sebenarnya, secara narasi lirik dan lain sebagainya. Mic-nya Angie dulu. Coba. Tes, oke. Itu Rude Awakening single kedua dari album baru yang akan dirilis September ya, kalau nggak salah. Ya, September. Gue tadi siang tuh sebenarnya sempet ngobrol sama, gue langsung ngajak WhatsApp Lava, Pak udah bangun belum? Gitu. udah kan? Apa? Gue nggak mau nanya soal girl gang, gue tanya gosip. Ya udah telepon aja deh. Kita lewat chat lama kan gitu. Yeah. Jadi kalau yang belum tahu, Lava itu produser album barunya Girl Gang, Sparky. Yang gue tadi sempat ngobrol sama Akbar sebelum acara mulai. Kalau gue gak pernah ngebayangin Lava jadi produsernya Girl Gang, karena gue tahu dia dulu awal banget sebagai produsernya Danila sama Iwan Fals ya terakhir yang nama besar yang dia produserin. Jadi satu hal yang menarik yang tadi Lava bilang ke gue, ternyata Lava tuh punya apa ya, misi kan, anak-anak juga itu harus bisa tanggung jawabkan membawakan album lagu-lagu barunya. Nah kan tanggal 8 nih mau main di Good School. Saya akan nonton tanggal 8 di Good School. Angkat tangan. Nggak ada, baru-baru satu orang. Nah, aku mau beli tiket langsung nih sama akan di belakang yang pakai baju kuning. Itu tuh 1, 2. Enggak, kalau nggak rame kita batalin aja acaranya kan. Paling nggak harus segini ya. Ini berapa orangnya, dan 60 orang lah ya ada. Paling nggak harus ada segini lah. Kapasitas gedungnya cuma 120 ya guys ya. Jadi udah siap belum buat tanggal 8? Ini susah jawabnya. Mentally kayak belum deh. Tapi kalau in terms of skills, gimana Dok? Belum juga kan? Belum ya? Diundur aja apa konsernya? 2024. Jadi gue udah nonton semalam juga. Kenapa gue tahu Lava ada di video klipnya, yang belum nonton silahkan ditonton di YouTube, ada kok. Itu terus pas gue tonton kok gue kayak pernah ngeliat, oh iya karena ternyata sambungan dari single sebelumnya si Sparky. Kenapa lo bisa ide dari mana buatin video itu sama, emang ceritanya sama, berkelanjutan atau bagaimana? Sebenarnya mungkin ini bakal ditulis sama Angie, tapi itu reflect ke narasi si album Spunky besok. Jadi memang ada sekitar 10 lagu. Nah dari 1 sampai 10 tuh memang itu nyambung semua. Nah, kebetulan yang bikin music videonya itu ada Nadi dan Ome. Itu kalau pada notice sebenarnya mereka itu 2 cewek-cewek yang bikin video klip kita yang Bedroom sama Trios. Jadi mereka udah balik ke Indonesia, terus mereka bikin, sekarang mereka udah jadi, ada yang jadi sutradara, ada yang punya creative space di Bintaro. Nah akhirnya kita reunian lagi dan mereka bikin ada sekitar 4 lagu lah yang bakal di video klipkan oleh mereka. Nah mungkin kenapa akhirnya nyambung, Angie bisa dijelasin lebih detail sih. Secara plot music video atau secara album, narasi album. Secara album. Jadi emang waktu pas kita bertiga we sat down di kosannya Akbar, one day kita pengen our debut album to tell a continuous story gitu. And emang kayak the common theme, and I would say kayak the easiest structure is to follow along the hero's journey structure in terms of writing. Kayak the protagonist kayak goes on an adventure, and then they face a certain conflict, and then how they resolve it, and then the end gitu. And basically the music video ini yang di Spunky sama di Rude Awakening tells a story about a girl who has chronic social anxiety
and is very self-conscious of herself and like tries to find like her confidence gitu sih. Itu kan biasa bukan sih buat cewek untuk punya rasa seperti apa, nggak mau apa sih kehilangan apa ketinggalan. Sorry, can you repeat your Ya kan, question? maksud gue tadi lo bilang soal narasi seorang cewek muda yang apa nggak mau apa tadi ketinggalan ya. Iya, nggak ketinggalan. Itu itu alami juga. Iya. Bukan cerita orang lain berarti. Bukan, no. They're kayak basically kayak the entire album itu kayak just pieces from my diary entry aja sih. Soalnya lo pernah bilang juga kan ada lagu apa yang lo ciptain buat berdasarkan kisahnya Vidi. Oh iya. Udah jadi public ya sekarang. We can sing it in public now. Oh, cuma konfirmasi aja. Oke, sebelumnya aku nih lupa sebenarnya mau ucapin selamat atau mungkin pada bukan selamat kalau kalian udah berkumpul itu tiga-tiga di Jakarta. Thank you. Itu perlu diselamatin nggak ya sebenarnya? Iya, Gue lebih pengen di Jogja lagi Itu dari Jogja. Tapi kenapa lo pindah ke Jakarta akhirnya? Kerja? Iya. Kerja lo di mana? Gua sempat kerja di satu perusahaan facility services di Jakarta, tapi sekarang udah pindah. Sekarang kerja di ada agensi dari New York. Kebetulan kantornya di Singapura, jadi gua WFH sekarang. WFH dari Singapura. WFH aja dari Jakarta sayangnya. Ya nggak apa-apa juga dong. Kalau Angie kerja di mana? Kalau aku di in a media outlet that pushes liberal agenda, Western liberal agenda. Vice. Kamu sekarang. Aku di FMCG dari Belanda. Apa? FMCG. Oh. Bisa lagi. Oh, kabel ya. Bocor. Teman-teman kalau mau nanya silakan, kita santai-santai aja, langsung angkat tangan kalau mau ada yang tanyain, nggak perlu nungguin kita ngobrol-ngobrol di sini, langsung angkat tangannya, nanti kita suruh maju ke depan buat nanya. Ada mau nanya nggak sekarang? Belum ya? Nah ini kayak gue di kampus nih, pas disuruh nanya nggak ada yang mau. Gue di kampus juga kayak gitu biasanya. Itu kenapa tuh? Males kalau gue suka tiduran sebenarnya kalau di kampus. Tipe-tipe mahasiswa suka tidur di kelas ya? Iya, tapi mau gue di luar. Cara ngejar biar dapat IPA 3,0 gimana tuh biar lo lulus? Banyak lah caranya. Gimana sekarang? Karena jalan belakang ya? Iya lah, ada aja lah. Deket sama orang kampus aja yang penting. Penting banyak koneksi dan jadi orang yang baik ya. Betul. Kayak gue mau ngobrol soalnya, gue sempat ngobrol juga sama Akbar kayak lo kan album yang berikut ini punya lisensi eksklusif dengan 3 label berbeda ya, 4 ya dengan Indonesia, Vimal Records, Vimal yang ngurusin si Riva yang ada Stars and David, terus ada The Rockstars di Olympia Washington, Amerika, Animal Traps di Eropa sama Inggris, satu lagi yang di Jepang sama Taiwan atau Big Romantic. Romantic. Itu lo bisa ceritain nggak awal mula kenapa akhirnya bisa 3 label itu terlibat untuk merilis album baru lo ini? Oke. Jadi kalau ditarik mundur banget sebenarnya opportunity ini datang setelah kita dirilis kompilasi sebenarnya. Jadi gabungan dari lagu-lagu kita di EP, single dan lain-lain dirilis di satu discography kompilasi sama Damned Records dari London itu sekitar 2019. Dari sana kita main di Salbas online akhirnya, terus ada beberapa banyak lah akhirnya media coverage dari luar terutama US dan UK itu cukup besar. Nah untuk album ini karena kita udah ada modal tadi, akhirnya kita cobalah approach label-label lain yang mungkin secara infrastruktur, secara kesempatan itu jauh lebih baik. Bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, tapi kan ya kita harus develop terus. Pasti kita di Geologi sepakat ya kita harus develop terus lah, terutama untuk distribusi dan sebagainya. Ya udah, akhirnya ngobrol sama Riva dan memang sesimpel kenapa akhirnya 4 label, sesimpel ya tiap label itu kita nggak kerja sama label yang besar kayak Sony atau major label atau apapun lah. Jadi ya orang yang paham akan kondisi, dinamika, cara berjualan di negara tersebut, yaitu orang yang hidup di sana gitu. Jadi kita nggak mungkin tuh kerja sama satu label dari UK,
label yang nggak terlalu besar, terus dia nge-cut ke seluruh dunia, kayaknya agak susah. Karena dia nggak tahu kan di Jepang seperti apa, di Indonesia dia nggak tahu Ucup Pop siapa kan dia nggak tahu gitu kan. Jadi akhirnya kita ngobrol sama banyak label dan sepakat untuk kerjasama sama 4 label itu. Biar lebih efektif aja sebenarnya. Edo orang main nggak dok? Dari tadi dok, jam itu Udah di cover aku. cover akbar. Ini suruh main gitar aja mas, kalau ini mas. Gue mau mencari rekor, Edo ngomong paling banyak di suatu wawancara. Kayak sementara gagal sih. Belum ya, belum. Perbedaan yang paling lo rasain setelah lo ada di 4 label ini apa sekarang ini? Mungkin yang paling gampang media kali ya. Iya, media coverage-nya banyak, sama it covers more countries and regions, I would say. Yeah, that's all. Gue tadi sempat baca ada walaupun cuma bentuk press release yang dari kalian, ada berita di Under the Radar magazine. Gue dulu sering baca itu Under the Radar. Walaupun semua baca itu bukan gede-gede apa sih, cuma lumayan berpengaruh lah di Amerika. Terus ada beberapa berita juga yang lain. Jadi emang ternyata it's working ya. Yes, so far sih iya banget ya. Banget sih. Sebelum gue nanya lagi, ada yang mungkin mau komentar atau nanya? Jangan khawatir, mereka akan akustikan nanti tipis-tipis ya. Ada dikit ya. Di akhir setengah lagu ya. Setengah lagu. Bedroom ref doang. Diulang 10 menit. Oke, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, silakan. Yang belakang boleh. Yang nanya dikasih kopi keos buat 2 orang pertama, silakan. Udah dikasih tuh. Mas, mau nanya? Opal gatel doang ya? Nguap doang. Nggak ada, ya udah. Gue tadi dapat bocoran juga sebenarnya album yang si Spanky ini sebenarnya udah selesai di mixing, tapi lo rombak lagi. Di mixing ulang. Nggak tahu deh. Udah jawab dulu. Ribet ini. Boleh ceritain nggak kenapa di mixing ulang? Di mixing ulang karena setelah didengar-dengar memang penuntutannya mungkin bukan semua orang kali ya di mixingan pertama. Yang kita coba lakukan di mixingan yang terakhir, yang final itu memang kita cari titik tengahnya antara mungkin preferensi kita sama ya buat teman-teman yang dengar gitu. Ya, karena ini sih mixing yang pertama itu somehow raw banget gitu. Terus kita juga pendekatannya memang mungkin ada beberapa hal yang kita nggak pikirkan di mixingan pertama. Lalu setelah kita dengar ulang kayak kayaknya emang harus di mixing ulang. Akhirnya kita mixing ulang dan akhirnya masak ulang. Itu ada pengaruh dari label baru nggak atau musik ulang? Enggak sih dari internal kita sih. Jadi sebenarnya mixing pertama tuh raw, tapi lo kepingin lebih polish gitu atau kebalikan? Iya. Kayak gitu. Iya. Yang mixing kedua siapa? Mixing yang kedua tetap Lava. Oh Lava yang mixing juga. Lava seperti ini ya, multi talenta. Dia cerita dia sebagai produser yang rekamin, juga di teknisi, bagian bersih-bersih, Betul. bagian mixing, semua dia. Beli alkohol juga dia tuh. Alkohol juga. Oh iya juga. End to end lah ya. Semuanya dia 360 service dia ya. Service akhirnya. Terus apa lagi nih? Kan Felix mau nanya? Nggak mau nanya. Udah tahu semua dia. Udah tahu dia. Iya, Nah, karena udah tahu semua, gue mau dapat bocoran dari Doi nih. Oke. Sekarang gue mau nanya apa? Gue lupa jadi aja kan gara-gara Felix. Ya. Apa yang tadi gue juga sempat ngomong sama Lava siang, dia cerita, tapi gue pengen dengar dari lo apa aja sih sebenarnya yang paling berperan dari seorang Lava sebagai seorang produser di album kedua ini? Mungkin salah satu kali ya jawabnya. Soalnya ini lumayan konteksnya. Girl Gang ini kali pertama Girl Gang rilis album lebih dari 1 lagu berarti ya dengan produser. Sebelumnya kita rilis Honey Baby itu sama Pandu Fastoni produsernya. Dan di sini
kita kan kebiasaan maksudnya bikin seenaknya gitu ya, mau bikin kayak gimana ya bikin, mau gak enak didengerin juga tetap dirilis gitu kan. Nah kalau buat gue sih Lava itu bukan cukup, tapi role dia cukup besar di Girl Gang buat album besok ini. Sebenarnya dia tuh bisa bikin track untuk Girl Gang untuk kita nih. Maksudnya oke, lu mau bikin dia serap semua, lu mau bikin A B C D E misalkan soundnya kayak gini, attitude kayak seperti apa, dia serap. Nah terus dia bikin tracknya, oke lu mau kayak gini tapi jangan sampai ke sini ya, jangan sampai ke sini ya. Jadi itu garis itu tuh yang dijagain Lava, dan kita belum pernah dapat partner seperti itu sebelumnya. Tapi kalau dari gue itu sih. Angie? Kalau dari aku, I feel like he could bring out the hidden potentials within us, especially waktu pas lagi rekaman. Kayak Akbar bisa bikin bassline kayak gitu, aku bisa nyanyi kayak gimana. Edo has always had it sih sebenarnya. Jadi lebih ke aku sama Akbar sih. Iya. Oh itu bagi aku kok. Gue ngulang baik banget tuh. Oh yeah, that's true. Gitu sih, just so yeah, the potentials that's already within us gitu. Yeah. Mungkin dari dua alasan selain yang udah diomongin Akbar sama Andy, ini kan pertama kali kita nggarap lagu yang dimana kita prosesnya tuh sebulanan ya, sebulan lebih lah. Bukan karena studio mau tutup. Iya. Kejar tayangnya studionya tutup, bukan albumnya. Jadi yang dilakukan Lava itu adalah menjaga mood kita sebenarnya. Menjaga mood kita selama 1 bulan itu, dimana kita punya kerjaan juga nih, 9 to 5. Kayak aku 9 to 5, Abed juga zaman itu masih 9 to 5 bebas ya? Masih, sampai sekarang pun masih sih. Iya. Jadi malam itu kan kita jadwalnya rekaman ya, itu jaga moodnya itu kan juga mungkin challenging. Itu sih menurutku yang oke banget dari Lava gitu. Sebulan penuh bisa menjaga mood kita semua. Gimana sih cara jaga mood kalian? Alkohol. Iya. Apalagi The obvious one. obvious. Tapi kalau kebanyakan juga tidur dong nanti. Kayak nggak rekaman. Biasanya bukanya jam 10. Oh ya, Iya. bukan jam 10. Oke, nggak mau selesai ya. Oke, tapi kenapa lo memilih Lava dari sekian, kan banyak produser nih yang mungkin ya lo pernah kerja sama Pandu, terus mungkin dari lo sendiri, bahkan Edo mungkin dulu album pertama, lo sebagai, bisa lo bilang lo sebagai produser album pertama nggak? Nggak juga ya? Atau yang lain lah, kenapa akhirnya milih Lava? Karena ya kayak seperti gue bilang di awal, gue nggak bayangin Lava untuk mengorak-atik musiknya Girl Gang. Lava. Itu banyak ya, kemarin kita kayak ngelis di beberapa produser gitu yang kita kenal pastinya ya. Tapi memang secara profesional sebenarnya Lava ini portofolio juga gila-gila kan. Maksudnya Iwan Fals tadi, terus Danila juga albumnya bagus-bagus semua, dan ada beberapa lagi lah. Dan memang sebenarnya eksperimennya di sini. Kita nih egonya besar. Pertama nih orang nih egonya gede banget nih kalau bikin lagu. Maksudnya Lagunya paling, dengar lo masih lebih bagus nggak daripada lagunya Enci? Kenapa? Lagu lo paling bagus nggak dari lagu Enci? Oke lah. Oke. Sama-sama lah. Thank you. Udah bisa ngomong kayak gitu. Udah I'm bisa so sekarang proud udah of beda you. ya? udah lumayan gaya egois lo sekarang nih. Oke, lanjut, sorry. Tapi gitu, maksudnya kita kan ego besar banget. Memang kalau kita ketemu sama produser yang kenal deket, yang satu aliran gitu, satu genre, mungkin malah jadinya biasa aja, nggak ada lawan lah. Nah, Lava ini kan sebenarnya bukan agak outsider lah secara konteks ya. Kita nggak pernah ada proyek apapun sama dia sebelumnya, kecuali dulu pernah rekaman bareng, itu pun sama Danila. Manggung bareng ya? Manggung bareng. Jadi justru malah keluar tuh, kayak tadi Angie bilang, kayak banyak potensi-potensi yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, itu malah keluar ketika sama Lava. Karena dia ngelihatnya ya dari orang di luar gitu, bukan orang yang kenal sama kita, bukan orang yang tahu musik apa yang kita dengerin. Salah satu itu sebenarnya kenapa akhirnya kita sama Lava. Lo bisa kasih contoh nggak, Angie? Lo bilang tadi bilang the best and your potential, salah satunya apa? Yeah. I think one of the things that he did waktu pas kita pertama kali ketemu, even after meeting and then during the whole recording process, was that he really wanted to get to know each of us personally and deeply juga gitu. And I think
with his method like that, kayak bisa he can understand like each member's positions and backstories juga gitu. And waktu itu sama for me gitu we had waktu pas aku sebelum mau rekaman vokalnya itu, aku sama Mas Lava kayak ngomong panjang kayak just like talking about trauma, terus and then it was just like I don't know, it felt comfortable aja sih, and I think him being able to give that sense of like safe space and comfort kayak made us do great juga gitu. Ya, tadi siang gue sempat nelpon Lava kan, ngobrol, akhirnya dia bilang yang menurut gue yang buat gue terkesan tuh kan Lava bilang gue sediain waktu khusus dengan masing-masing personil untuk ngobrol berdua aja gitu, hati ke hati gitu. Nah jadi gue langsung ingat tadi Bang Enji bilang jarang banget ada produser yang bisa mikir sejauh itu, maksudnya biasanya cuma mikirin teknis ya. Non teknis yang akhirnya berpengaruh ke proses rekaman dan hasil akhirnya itu sih. Ya selama tepuk tangan buat Lava. Enggak, saya bilang ya Lava nggak pernah belum ada wawancara tentang Lava ya, belum ada pembicaraan tentang Lava sebagai produser sejauh ini. Kas diajak gitu, soalnya dia lumayan banyak sih cerita-ceritanya seru-seru. Ya tadi gue udah ajak, dia katanya lagi kalau bisa datang, cuma kayak nggak bisa di rekaman. Cuma dia akan datang hari Sabtu katanya di Good School. Betul. Jadi ngecek ya. Jurinya hari Sabtu nih lah. jurinya hari Sabtu karena dia bilang Girl Gang harus bisa bertanggung jawabkan apa yang direkam ke dalam live panggungnya. Iya betul. Pada masih payah lagi mainnya. Oke, kita udah ngobrol sekitar 15 menit. Gue nggak mau ngobrol panjang-panjang karena pengen melihat mereka poin beberapa lagi juga. Tapi gue mau coba, ada yang mau nanya atau gue mau, ya nah silakan Mas. Capek nggak? Nyampe. Halo, selamat malam. Malam. Jadi aku mau nanya, bentar saya catat nih. Nah, waktu dengerin lagu kalian di Spotify itu ada tulisan, ada announce gitu entering Hot Girl Era. Itu tuh kayak statement untuk album kalian yang baru di yang nanti, atau itu kayak for fun doang gitu? Itu sebenarnya yang entering Hot Girl Era itu sebenarnya cuma buat announce lagu Spunky doang sih. Cause lagu Spunky itu kan lumayan it exudes like mania and confidence and all those good things gitu kan. So I feel like entering Hot Girl Era summarizes Spunky in a way. Yeah. Cukup nggak? Apa kurang puas lo? Dapat jawabannya? Bukan untuk semuanya kan, untuk album baru ini. Bukan statement. Kalau statement buat album baru ini, it's gonna be quite depressing, tapi hopeful. I kinda categorize it as femcel music. Apa maksudnya? Femcel. Music. Yeah. Beda banget lah ya sama EP kita yang terakhir. Yeah. Itu lumayan beda secara narasi, secara musik dan lain-lain. Apa yang membuat berbeda? Apa karena kalian akhirnya pindah ke Jakarta atau hal-hal lain? Bukan karena pindah ke Jakarta sih, cuman kayak bedanya because I guess the three of us have developed quite a lot juga musically. Jadi we also wanna explore other sounds that are possible to us. A lot of more introspective songwriting juga in terms of lyrics gitu. So yeah. Girl Gang bukan hanya band yang dibuat karena dulu nggak banyak band baru di Jogja, tapi sekarang udah evolve jadi band yang serius ya. Udah jadi band beneran sekarang. Band beneran ya. Iya udah jadi band beneran. Kalau Edo, lo kan belajar ilmu ekonomi nih, juga sebagai orang finance. Lo prediksi lo, proyeksi lo buat 5 tahun ke depan kira-kira bisa nggak lo hidup dari Girl Gang? Ini tetap bokeh sih. Harus optimis dong. Iya. Band kere aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting have fun. Sama keren yang penting. Sama keren. Dikit. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Atau komentar tentang Root Awakening, nggak suka, jelek. Nah boleh tuh, kita Ah. belum tahu. Nah, Gimana ayo kalau responnya? mau bilang gitu jujur aja nggak apa-apa sih sebenarnya kan. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Udah banyak yang bilang jelek soalnya sebenarnya. Apa? Aduh udah banyak yang bilang jelek sebenarnya.
Boleh nggak apa-apa. Paling ntar diajak keluar. Diajak rokok. Diajak rokok. Ayo dong, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nanti kalau nggak ada yang nanya, nggak bakal perform nih mereka nih. Iya. Gak ada yang pulang. Nggak ada yang boleh pulang. Nggak ada boleh pulang. Masih ada sisa 1 kopi chaos kan berarti? Masih ada satu kopi chaos, yoi. Kopi chaos tuh Oh, dapat tuh. Bagus. Congratulations, thank you for asking. ini kopi paling enak di sini. Yalah, kita bilang udah paling enak. Kopi pakai gula aren sama susu, udah enak banget ya pokoknya. Cuma 18.000 loh, paling murah beneran nih, paling murah 18.000. Tuh kuenya udah 20.000 sekarang. Atau dari Kelgeng mau nanya ke penonton kali? Iya nanya, maksudnya ini kan 2 lagu baru keluar 2. Kita bulan depan bakal rilis lagi. Nah tuh hint nih, cuma di sini doang nggak tahu kayak orang-orang. Bulan depan kita bakal rilis single lagi. Tapi buat 2 lagu itu menurut kalian gimana? Tuh, silakan. Sama lu. Tuh kan gak ada yang jawab, jelek berarti. Gak usah rilis mah. Gak usah rilis sih, berarti bulan depan gak usah. Belum terbiasa deh. Beda sih, emang agak beda ya. Tapi secara lirik emang gue nggak tahu, nggak perhatiin lirik di album pertama, sorry. Tapi secara lirik apakah depresi ini di album sebelumnya? Apakah liriknya lebih depressing daripada album sebelumnya? Ya, sama dari vokalnya juga lumayan intens sih. Gitu, ya. Atau dengerin? Nah, Mau didengerin dulu nggak? Nggak usah. mau Mau diputerin dulu? Boleh, mau yang mana? Lagu yang mana? Ya kalian yang milih deh, mau lagu yang mana tuh? 2 lagu. Yang baru. Oh. Who wants Spunky? Raise your hands. Spunky. Okay. Thank you for participating in democracy. Who wants Rude Awakening? Ruth. Oh. Nanti baru Okay. jadi Belum dengerin apa Iya. apa doyan? Nggak tahu ya. Coba deh, coba di play berarti coba Rude Awakening dulu. Ini nanti abis di play kita tanya-tanyain lu salah satu ya, udah denger. Kalau masih belum mau kasih komen juga. Nah sekarang komentar lu udah denger kan? Coba ada yang mau ngasih komentar nggak buat Rude Awakening? Masih nggak ada bang. Jelek. Emang kita biasa harus aja. samperin satu-satu nih. Oh di depan aja nih, di depan.
Gak apa-apa. Bilang jelek, bagus, suka. Suaranya kayak lagu girl gang. Iya dong kan kita yang main. Kalau kayak Johnson ya baru beda. Tapi obrol Thank you. gimana? Obrol oke lah ya. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan dulu nih baru berani bagus. Straight A student nih kalau di kampus biasanya. Ada yang komentar lagi nggak? VIP. Yang pakai topi warna merah. Buat kiri. Ah iya coba. Bagus nggak? Lagunya bagus nggak? Topinya bagus kan topinya? Gimana menurut lo lagu Road Awakening? Bagus kan? Bahasanya asik bang. Apanya? Bahasanya asik. Nah kan, bisa aja ngejilat gue. Bahas lainnya asik. Ya, Terima kasih ya komentarnya. Terus yang baju topi sebelah kanan warna merah juga, bat BUD belakang kipas. Lu. 10/10. Gue pilih yang pakai topi-topi aja ya. Dia udah pakai topi. Yang pakai topi putih belakang menduduk. Gimana Mas pendapat tentang lagu Road Awakening? Ya itu Duduk di atas sama di bawah tuh. atas tuh angin ayo. Keren. Terima kasih ya. Gue nanya ini deh orang dalam Atra nih, gimana lu? Ya 10/10 sama. Ya gue kebayang ini pas di luar ngomongnya beda lagi nih pasti bang. Aku masih lebih suka bedroom sama Honey Baby biasanya. Bentar, ada Kak, ada tolong Kak, ambilin. Gitar. Oke. Lanjut Om. Oke, gue mau nanya nih, yang belum pernah ke kios siapa? Boleh angkat tangan? Belum pernah. Oke. Bang, lumayan dikit ya ternyata ya. Senang juga gue. Karena gue hampir semuanya belum pernah datang di sini. Tepuk tangan dulu buat Kios Sojo Kios. Terima kasih ya. Jadi yang belum tahu, kita ini sebenarnya toko buku, terus plus jual kopi, kopi, cookies, sering buat acara kayak gini, ada show chaos. Kalau mau buat acara silahkan hubungi kami, siapa tahu punya band, udah pernah rilis album atau single, bisa buat showcase di sini. Kita juga sering buat diskusi apa tentang musik, tentang sosial politik, filsafat dan macam-macam. Silahkan dicek bukunya. Ini yang punya Efek Rumah Kaca yang kau belum tahu. Jadi sini juga kalau latihan, bandnya juga suka latihan di sini malaman. Ngomong-ngomong kita mau latihan jam 10:30 nanti malam. Jadi habis selesai jam 11. Nggak harus selesai, pokoknya kita mau latihan lagi nanti malam karena mau sekalian promo, mau konser Rimpang tanggal 27 Juli. Yang belum punya tiket silakan, kalau tertarik bisa beli di loket.com. Maaf ya gua nebeng robek promo. Apa-apa lah. Bagus kalau ngomong rame. Ntar ganggu latihan nggak? Kalau kelamaan apa usah main kita sekalian? Main lah, jangan lah, siap udah datang rame. Gua nggak nyangka serame ini, gila. Iya. Padahal tulisannya akustik tipis-tipis. Seru full band nih sebenarnya. Seru full band sebenarnya. Iya. Kalau ada boleh nggak sih tapi? Hah? Boleh nggak? Boleh banget. Orang sering kok band metal pernah ke sini berapa kali. Dongker. Dongker Oh. Pang. Ada band metal dulu pernah ke sini. Iya. Belum banget. Dari Lombok. Dongker pernah sini, terus Masdo dari Malaysia. Banyak lah. Gergeng baru sekali nih ya. Gergeng baru sekali. Nanti aja lain kali bawa drum Full band set full band ya. Iya, biar chaos sekali ya. Chaos. Anjir. Boleh sih. Mungkin kayak terakhir kali gua tadi ngobrol-ngobrol juga sama Edo. Ternyata Edo cukup merhatiin scene di Amerika ya, di SL. Tadi pas gua nyebut nama suatu venue dia tahu gitu. Gua kaget juga dan gua berharap sih mudah-mudahan kalian bisa tour keliling Amerika naik mobil van karena itu seru banget. Itu cita-cita gua, cuma sayang gua udah nggak mungkin kayak gitu tua. Jadi gue bilang sama Edo, mumpung lo pada masih muda, cuek aja dan darat dari LA ke New York karena pengalamannya akan seru banget dan itu jadi secara efektif buat promosi, apalagi kalian udah punya label ke Rockstars. Jadi kira-kira akan lo wujudkan gak nih?
Kayaknya harus ya, udah tanggung. Harus sih, iya. Karena udah main South by Southwest juga kan tahun lalu waktu pandemi ya. Iya, tapi online sih. Iya. Kita minta doanya juga lah dari teman-teman, semoga akhir tahun ini semua plannya Girl Gang berjalan dengan lancar, amin. Kayak sih tuh tur-tur kayak gitu ya? Apa resign aja kali gitu ya? Biar bisa tur. Let's go. Let's go. Udah direkam tuh, ada buktinya. Anjing dia lagi. Nanti gue bos gue nonton gimana? Tinggal dibuat meme-nya aja nanti. Kita akan resign. Oke. Masih ada pertanyaan nggak? Satu lagi terakhir nih sebelum kita lihat mereka akustikan tipis-tipis. Nggak nih, nggak kita. Ya udahlah, oke deh. Makasih banyak Akbar, Angie, Edo. Thank you. Yang sayangnya Edo udah berhasil buat pecahkan rekornya buat ngobrol banyak banget malam ini. Mungkin kali-kali kedua nanti ya pas showcase di kios. Sukses terus. Single kedua baru rilis minggu lalu. Kalau belum dengar silakan ditonton juga video klipnya ada di YouTube. Bersama akan rilis single ketiga bulan depan ya. Yes. Yep. Bulan ini besok. Bulan ini. Bulan ini dong. Iya, bulan Iya. ini. Bener-bener. Udah Juli ya? Udah Juli. Iya. Kapan tuh? Akhir bulan. Rahasia. Rahasia. Ya, gimana sih? Sorry. Tapi tahu. Parah banget. Oke. Hi. Hope you guys are feeling well tonight. Kita mau bawain 2 lagu. Feel free if you wanna sing along, bop along, whatever. The first one is called Love. Oh, before that, this is quite special. So pertama kali kita bawain an acoustic set for the first time. Oh iya. Ini belum pernah. Ini pertama kali nih kalian beruntung. So yeah, I hope you enjoy it. The first one is called Love Song. Songs on you walk into my eyes. Oh, I can't breathe when you smile at me. I got this feeling inside, I wanna dance all night. Oh baby, you're the one for me. I found all the answers, baby, when you call my name. I find all the answers, baby, when you hold my hand. Only to lose them when we part. I seem to get brighter, that's all because of you. You erase all the traces of my having do. I got this feeling inside, everyone's so feel alright. Oh baby, you're the one for me. Sing it with me, everybody. I find all the answers, baby, when you call my name. I find all the answers, baby, when you hold my hand. Only to lose them when we part. I found all the answers, baby, when you call my name. I find all the answers, baby, when you hold my hand. Only to lose them when only to lose them when oh darling, don't you break my heart. Yeah. Thank you, that was really beautiful. Thank you. Seruan main akustik ini daripada It's really fun. Okay. Kita mau mainin Rude Awakening abis ini.
Just a little bit of a backstory, I guess. Jadi, Rude Awakening is about feeling absolutely lonely, feeling left out, feeling abandoned, and these might be feelings and emotions that you resonate with deeply. And although the lyrics are a little bit sad, tapi I hope you guys know that you're not alone. No, I know it's cheesy, but okay, it's true. Like, believe it or not, Ripley's. Gue bakal salah nih kayak main nih. Lupa gue. Gak apa-apa. Bentar. Kenapa kagak ada delay-nya bang? Ada delay? Iya kagak ada buntut. Yay. Udah yakin gue taruh. Thank you, everybody. More. One more. Terus 3 jam. Oke, let's go. Terus 3 jam tapi lu yang main nih berdua. Gila. Kasih apa nih Dok? Ji. Show me how you do that trick. Aduh, gua lupa. Makes me scream, she said. The one that setel lagu gue deh, karaoke gimana? arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you. Ji, Sing with me, sebelum everybody. nyanyi, tolong pecatin dulu. Okay.
Oke, dilanjutin. Sampai nyala. Oh, Bang, tolong Bang. Apa nih? Makan. Hah? Just Like Heaven, apalagi terus? Itu lagu orang, bukan lagu yang lagi, Just Like Heaven. Pop Princess. Oke, pop. Oh, just a game. Aduh, Kamu udah lupa ya? Lupa gue beneran. Honey Baby oke sih, Honey Baby. Nah, pilihannya Honey Baby, Pop Princess, atau kita udahan aja sekarang? Coba. Hah? Apa? Pulang, udahan. Iya. Ya lalu nggak enak kali itu. Coba democracy again. Honey baby. Pop Princess. Pop princess. Dua-duanya aja, dua-duanya. Dua-duanya aja. How about both? Kalau lebih dikit ya yang both. Hah? Ada yang bisa main nggak? Gantiin gitaris gue bisa nggak? Siapa gitu? You mean the acoustic version atau the Gimana? Coba. Oke, sip, aman. Pop princess dulu nih. Nyanyi tapi ya, nyanyi semua ya. Nyanyi. Oh ya ada yang nanya. Oke. Langsung masuk. Oke. Saw you in Jakarta walking down the street last night. I can't hear you. She's a jerk and a maniac. Why waste your time on him? When you're out on a Saturday night, you're the belle of the ball. Too busy entertaining and fanning out those guys. Pop princess, you're the kind of girl that I love. Pop princess, you have the key to my heart. Pop princess, won't you take me home tonight? Won't you stay for a while and break my heart? Aggressive, be aggressive, be aggressive, stop, be passive. And you're out. Aku lupa lagi. Na 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 na. Na 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 na, maniac, why waste your time on him? When you're out on a Saturday night, you're the belle of the ball. Really? Sorry guys, sing it for me please. I forgot that music. Ada yang bisa main gitar nggak? Ini buru-buru banget gitaris. Oh ini acoustic version, oke. Lagi solo kan? Oke. Chorus a little bit. Oke. Go, go! Pop princess, you're the kind of girl that I'd love. Pop princess, you have the key to my heart. Pop princess, won't you take me home tonight? Won't you stay for a while? Won't you stay for a while and break my heart? Yeah. Thank you. Udah. Udah, Era kamu latihan abis ini lu mau diusir-usirin sama Mas Paulin lu? Masih sejam lagi kok. Oh, sejam lagi. Okay, someone's aggressive right now pengen Honey Baby. Sabar Bang, sabar. Nih, sebanyak ini orang, kan banyak tuh yang sering nge-share cover Girl Gang. Ada yang bisa main lagu Girl Gang nggak? Apapun.
Nyanyi atau gitar gitu, ada bisa nggak? Tuh ada yang tunjukkan tuh di belakang tuh. Ayo, kalau ada yang bisa nyanyi sini. Tuh Priska. Yang ini. Nah, tepuk tangan dulu Priska, ayo. Bisa. Priska. Bisa. Lu suka lagu apa? Dewa. Pas slang aja dulu. You like Dream Girl? You wanna sing along to it? Ayo dong. Nah. Bisa. Ayo. Bisa. Cuma Dream Girl doang, bener. Udahlah kalau nggak mau. Apa? Honey Baby. Honey Baby, Dream Girl, atau kamu harus pulang, slang? Wonderwall. Aldi Taher. Ya. Jadi apa? Tahu nih gak bisa berdemokrasi itu orang-orang ya. Ayo dong pilih dong. Dream Girl. No, Dream Girl. Honey Baby kali ya, Honey Baby kali ya. Oke. Ya, Honey Baby aja deh. Okay, Jordan. Okay. This one is Honey Baby. Enjoy. to say, do you still feel the same? You taste like honey, baby. Everything that is mine. You taste like honey, baby.
everybody. Matur nuwun.